Saya udah sering bilang kan, kalau Galbay di Shopee Paylater atau di S Pinjam itu emang termasuk ke salah satu pinjam online yang bisa dibilang aman di tahun 2026. Kenapa? Karena kan mereka ini tidak memiliki DC lapangan. Meskipun pada faktanya, pada kenyataannya mereka ini punya wewenang untuk memiliki DC lapangan. Karena kan mengingat mereka ini pinjol legal, pinjol yang berizin OJK, jadi mereka ada hak loh untuk punya DC lapangan. Entah 1 bulan, 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan mereka bisa saja memiliki desa lapangan, tapi untuk saat ini mereka itu belum memiliki desa lapangan sama sekali. Nah, meskipun Shopee Paylater dan SPJam ini mereka itu tidak memiliki desa lapangan ya, kamu jangan menganggap kalau Galbay di Shopee Paylater dan ShopeeJam itu tidak ada hal yang berbahayanya loh. Nah, di video kali ini saya akan bahas 2 hal berbahaya jika kamu nekat Galbay di Shopee Paylater dan Shopee Pinjam. Ya, kalau udah berbahaya berarti jelas dong mempermalukan kita atau membuat kita panik, membuat kita takut. Jadi kalau kamu ingin tahu, kamu simak aja deh video ini. Kenapa? Karena di video kali ini saya tidak hanya ngasih tahu 2 hal berbahaya saja, tapi tentunya dengan solusinya. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, itu linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan ataupun kembali ke laptop. Ya, seperti yang kita tahu, Shopee Paylater dan SPJam ini termasuk ke salah satu pinjam online yang banyak penggunanya dan banyak yang Galbay juga. Termasuk ke salah satu pinjam online terbesar loh di Indonesia ini. Ya, bisa dibilang mereka ini sejajar seperti dengan Akulaku, Kredipo, meskipun mereka tidak memiliki DC lapangan. Nah, yang membuat banyak nasabah Galbay di Shopee Paylater dan Shopee yang takut, panik, dan banyak yang Galbay juga. Karena yang pertama, tidak memiliki DC lapangan. Yang kedua, kenapa banyak yang takut? Karena menganggap memiliki DC lapangan karena termasuk ke pinjol yang sebesar. Emang kan pinjol yang udah besar. Cuman seperti yang saya bilang, mereka tidak memiliki DC lapangan. Namun ada 2 hal loh yang berbahaya ketika kamu nekat Galbay di Shopee Paylater dan ShopeeJam. Untuk yang pertama, mereka itu suka menghubungi nomor yang sering kita isiin pulsa loh. Bayangin kalau kamu pernah ngisi pulsa saudara, ngisi pulsa mama kamu, ngisi pulsa bos kamu atau teman kerja kamu, gimana loh, itu diteror loh oleh DC Shopee Paylater dan ShopeeJam. Itu udah terkenal loh, DC Shopee Paylater sering neror nomor yang kita isiin pulsa. Kalau kamu nasabah pinjam online pasti tahu kan, pasti sudah ngalamin hal tersebut. Apalagi nomor yang sudah kamu isi pulsa itu dihubungi oleh DC Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya Bang? Jika saya pernah mengisi pulsa di aplikasi ShopeePay ini, nah kamu klarifikasi ke nomor yang kamu isiin pulsa, kamu bilang kalau ada DC Shopee, neror, nge-WA, nelpon, itu biarin aja, nggak usah direspon. Kalau bisa nonaktifkan dulu, kamu bilang baik-baik ya, intinya kamu jelaskan aja. Tujuannya buat apa? Tujuannya kalau nggak direspon, paling lama DC Shopee itu nerornya 1 minggu loh. Tapi kalau kamu tidak klarifikasi dan biarkan aja, maka otomatis si nomor yang kamu isiin pulsa itu akan dijadikan bahan teror oleh DC Shopee Paylater dan ShopeeJam. Udah kayak pinjol ilegal kan? Ya emang pantasnya loh. Yang seperti itu maksudnya yang nomor isi kita isiin pulsa diteror oleh Shopee Paylater kan, itu menagih ke selain kita. Itu jelas loh seperti pinjol ilegal. Jadi legal rasa ilegal. Itu untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua, yang berbahaya ketika kamu Galbay di Shopee Paylater dan ShopeeJam, karena mereka ini tidak memiliki desa lapangan. Jadi yang mereka incar itu mental kamu loh via online. Jadi kamu harus hati-hati nih dengan hal ini. Meskipun mereka tidak memiliki desa lapangan, udah pasti mereka bisa saja telepon kontak-kontak kamu. Seluruh kontak kamu akan diteror oleh Shopee Paylater dan ShopeeJam ini. Dan tidak hanya kontak-kontak kamu, kontak keluarga, kontak teman, bahkan kontak bos kamu. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Karena jelas tujuan untuk mempermalukan kamu, untuk menjatuhkan mental kamu. Mereka aja berani menghubungi nomor yang kamu sering isiin pulsa, apalagi menghubungi kontak-kontak yang ada di HP kamu. Jadi apa yang harus kamu lakukan supaya hal tersebut tidak terjadi? Kamu hapus semua izin aplikasinya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya mereka nggak ada akses lagi ke kotak-kotak kamu ataupun galeri kamu. Karena kalau aplikasinya masih ada akses, mereka bisa mengakses kotak-kotak kamu, galeri kamu, ataupun email-email kamu. Jadi kamu hapus semua izin aplikasinya. Nah, kalau kamu udah menghapus izin aplikasinya, maka DC Shopee Paylater dan ShopeeJam itu nggak bisa ngapa-ngapain.
Tapi kalau kamu tidak hapus izin aplikasinya atau tidak menghapus aplikasinya, meskipun Shopee PayLater dan S-Pinjam ini termasuk ke pinjol yang aman, itu percuma aja. Jadi itulah dua hal yang berbahaya ketika kamu nekat galbay di Shopee PayLater dan Shopee Pinjam. Emang mereka ini aman dari desa lapangan, tapi tidak aman oleh via online. Jadi kamu harus lakukan hal tersebut. Nah, buat kamu yang request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar, insya Allah saya akan bahas. Di video kali ini saya tidak mengajarkan yang tidak-tidak atau yang tidak benar, tapi hanya membantu saja. Buat kamu yang mungkin ekonominya sedang turun drastis atau tidak punya uang, ya mudah-mudahan ekonomi kamu stabil kembali dan kamu bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.